Halo, selamat pagi sahabat sukses sekalian. Ketemu lagi dengan saya di episode kali ini membahas tentang pentingnya pilot project dalam bisnis besar. Kalau kita sudah punya modal, kenapa tidak langsung buka 5 cabang? Tanya Dewi suatu ketika dengan penuh percaya diri. Arini hanya tersenyum sambil melihat proposal bisnis yang tergeletak di meja. Mereka berdua sedang membicarakan rencana bisnis kongsi bersama beberapa orang. Masalahnya, bisnis ini bukan milik satu orang. Ada 4 owner, ada 4 karakter, 4 kepentingan, dan tentu saja 4 kemungkinan cara berpikir yang berbeda. Justru karena ownernya banyak, kita jangan langsung besar, jawab Arini. Kita perlu pilot project. Satu proyek kecil dulu untuk menguji apakah konsep bisnisnya benar-benar jalan. Dewi mengenyitkan dahi. Menurutnya, pilot project terdengar seperti memperlambat bisnis. Padahal, dalam dunia usaha, pilot project bukan berarti takut mengambil resiko. Justru itu adalah cara melakukan risk management sebelum modal yang lebih besar dipertaruhkan. Arini kemudian membuka catatan keuangannya. Bayangkan kita punya modal kongsi 500 juta. Kalau langsung dibelanjakan untuk 5 cabang, berarti kesalahan kecil bisa dikalikan 5. Tetapi kalau kita mulai dari satu outlet dengan modal 100 juta, kita bisa menguji cash flow, margin, operational cost, break-even point, sampai pembagian job desk kerja antar owner. Dewi mulai terdiam. Ternyata masalahnya bukan sekedar bisnisnya laku atau tidak. Masalah sebenarnya adalah apakah sistemnya bisa bekerja ketika uang dan kepentingan banyak orang masuk ke dalamnya. 2 bulan kemudian, pilot project pertama mereka dimulai. Mereka memilih satu lokasi kecil untuk menguji bisnis. Semua owner ikut terlibat di dalamnya. Ada yang mengurus pemasaran, ada yang mengurus operasional, ada yang mengawasi keuangan. Pada minggu-minggu pertama, omset terlihat menggembirakan. Semua orang mulai membayangkan ekspansi. Tuh kan, aku bilang juga apa, ini bisa langsung kita scale up, kata Dewi. Tetapi Arini belum mau terburu-buru. Ia justru meminta laporan lebih detail. Omset memang 40 juta sebulan, tetapi setelah dihitung ternyata gross profit margin hanya 28%. Biaya operasional terlalu tinggi, stok terlalu banyak, dan ada pengeluaran kecil yang seringkali belum tercatat dengan baik. Setelah dihitung lebih teliti, ternyata net profit hanya di angka 15%. Kalau kita langsung buka 5 cabang, masalah kecil ini bukan hilang, kata Arini. Masalahnya justru ikut berkembang 5 kali lipat juga. Belum selesai dengan persoalan keuangan, muncul masalah yang lebih sensitif. Pembagian tugas. Salah satu owner merasa bekerja paling banyak. Owner lain merasa modalnya paling besar. Masing-masing merasa menjadi yang paling berjasa. Ada yang ingin laba dibagikan setiap bulan, sementara yang lain ingin laba ditahan untuk ekspansi usaha. Nah, sekarang kita tahu kan kenapa pilot project sangat penting, ujar Arini. Kita bukan hanya sedang menguji produk, kita sedang menguji governance, SOP, partnership agreement, profit sharing, dan kemampuan kita bekerja sebagai sebuah tim. Dewi mulai sadar bahwa bisnis kongsi bisa runtuh bukan karena produknya jelek, tapi karena konflik of interest para pemiliknya.
Dewi kemudian membandingkan kondisi mereka dengan berbagai proyek pemerintah yang sering dibuat dalam skala besar. Kalau pemerintah saja bisa membuat program secara massal, kenapa kita harus pelan-pelan? Tanyanya. Arini menjawab, karena skala pemerintah dan bisnis punya mekanisme yang berbeda. Tetapi ada satu pelajaran yang sama, yakni program besar maupun kecil tetap membutuhkan evaluasi, monitoring, dan perbaikan berkelanjutan. Sebuah program yang diluncurkan secara massal bisa terlihat hebat di atas kertas. Anggaran tersedia, target penerima banyak, infrastrukturnya dibangun, dan program berjalan serentak. Tetapi ketika diterapkan di lapangan, sering muncul pertanyaan, apakah proyek ini benar-benar efektif? Apakah benar tepat sasaran? Apakah biaya pemeliharaannya masuk akal? Apakah masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat? Karena itu, evaluasi menjadi bagian penting setelah implementasi. Persis seperti bisnis kita, kata Arini. Jangan menganggap bisnis plan sebagai kebenaran mutlak, lapangan yang akan menguji hasilnya. Dewi mengangguk. Jadi, pilot project ini seperti simulasi dunia nyata. Betul, jawab Arini. Bedanya, kita melakukan kesalahan ketika skalanya masih kecil, lebih mudah diperbaiki. Mereka kemudian membuat sistem KPI, laporan arus kas mingguan yang lebih detail, evaluasi efisiensi biaya, survei kepuasan pelanggan, dan rapat antar owner. Setiap keputusan dicatat, setiap masalah diolah menjadi data yang valid. Mereka tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari sistem mana yang harus diperbaiki dan paling efisien. Setelah 6 bulan, omset pilot project meningkat. Customer retention bagus. Konsumen kembali sering repeat order. Margin mulai sehat. SOP mulai rapi. Dan cash flow semakin positif. Dewi kembali mengusulkan ekspansi. Sekarang waktunya kita buka 10 cabang, katanya. Namun kali ini Arini tidak langsung menjawab. Ia membawa satu map tebal berisi hasil evaluasi selama 6 bulan. Menurut data, kita belum siap 10 cabang. Dewi terkejut. Kenapa, Arin? Bukankah bisnis kita sudah profit? Arini menunjuk laporan. Profit iya, tapi return of investment belum cukup kuat untuk ekspansi sebesar itu. Kita juga masih bergantung pada satu orang untuk operasional. Dan kalau orang itu keluar, sistem kita ikut terganggu. Semua owner akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Bisnis yang menguntungkan belum tentu bisnis yang siap di scale up. Akhirnya mereka sepakat membuka 2 cabang tambahan terlebih dahulu, bukan 10. Ini menjadi second stage pilot project mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa sistem yang berhasil di satu tempat bisa direplikasi di lokasi berbeda. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Karena bisnis yang bagus bukan hanya mampu menghasilkan uang di satu tempat, tetapi mampu menciptakan repeatable business model yang bisa dijalankan oleh orang lain dengan standar yang sama. Dan pengalaman mengatakan, menyiapkan SDM yang handal ini seringkali lebih susah dibanding sekedar mencari modal entah dari pinjaman atau dari investor. Satu tahun kemudian, bisnis mereka berkembang menjadi 3 outlet. Tetapi hal yang paling berharga bukanlah jumlah outlet atau besarnya outlet. Dan juga bukan karena semata besarnya pendapatan atau omset. Arini membuka kembali laporan 6 bulan pertama. Dew, lihat ini. Ternyata dari seluruh masalah yang mereka temukan di awal,
hampir semuanya sudah berhasil diperbaiki. Biaya operasional turun, stok terbuang lebih efisien, margin meningkat, dan pembagian tugas antar owner menjadi jauh lebih jelas. Dewi tersenyum. Jadi sebenarnya pilot project kita bukan untuk mencari tahu apakah bisnisnya bisa menghasilkan uang ya. Arini menggeleng. Bukan. Pilot project adalah untuk mencari tahu bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan uang secara konsisten, dengan resiko yang bisa dikendalikan, dan tetap sehat ketika ownernya lebih dari satu. Itulah plot twistnya. Kesuksesan bisnis bukan hanya tentang menemukan peluang, tetapi menemukan sistem yang mampu mengelola peluang tersebut. Pelajaran dari kisah Arini dan Dewi ini sederhana. Jangan menguji ide besar dengan uang besar. Uji dulu dengan skala kecil. Kumpulkan data, evaluasi, perbaiki sistem, baru scale up untuk duplikasi ke tempat lain. Dalam bisnis kongsi, pilot project bahkan lebih penting karena yang dipertaruhkan bukan hanya modal, tapi juga kepercayaan antar owner. Karena sebelum bertanya, berapa besar bisnis ini bisa berkembang, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah sistem kita sudah siap menanggung pertumbuhan itu? Dan seperti dalam proyek skala besar, keberanian memulai harus selalu diimbangi keberanian untuk mengevaluasi. Demikian, sahabat-sahabat sekalian, jika Anda menyukai channel ini, silakan subscribe dan bagikan kepada orang lain agar bisa memberikan lebih manfaat. Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dan akan mencoba kembali untuk melakukan dengan suatu cara yang berbeda. Fight, family, finance, friends, and freedom. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demi waktu.